Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Yang terhormat sahibul bait, jamaah rahimakumullah, semoga kita senantiasa mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada hari ini alhamdulillah sahibul bait mengadakan syukuran Bapak Bagus Sumanjaya yang kebetulan baru 2 minggu yang lalu putra yang keduanya lahir. Mudah-mudahan menjadi putra yang soleh, yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi putra yang senantiasa memiliki api tauhid, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam akhlakul karimah. Amin ya mujibas sa'idin. Jamaah rahimakumullah, ini adalah tradisi yang sangat besar manfaatnya. Yang pertama, ketika anak kita lahir, ada tugas orang tua itu memberi nama. Kemudian ada memotong rambut. Kemudian kumpul-kumpul membaca kalimat-kalimat thayyibah, membaca ayat Al-Quran, membaca sholawat. Tentu harapannya semuanya yang pertama mendapatkan syafaat Al-Quran, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Kemudian ada silaturahim antar kita yang semuanya merupakan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Quran nanti akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Orang membaca Al-Quran itu nanti akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Harapannya biar putranya menjadi hamba Allah yang berakhlak dengan akhlak Al-Quran, sehingga berbakti kepada kedua orang tua, memiliki ilmu yang senantiasa kembali kepada Al-Quran, beribadah kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan panduan kita dalam mengaruh kehidupan. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah, sehingga Rasul katakan, aku meninggalkan 2 pusaka. Barang siapa yang berpegang teguh kepada 2 pusaka itu tidak akan pernah tersesat hidupnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Mudah-mudahan putranya hidup dalam keadaan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, sehingga menjadi anak yang soleh.
Jamaah rahimakumullah, syukur itu merupakan kehalusan kepada kita di atas karunia Allah. Dan ketika kita bersyukur, nikmat yang sudah diberikan oleh Allah akan diberi nikmat yang lebih. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku tambah, kata Allah. Jadi bapak-bapak, alhamdulillah yang punya putra, mudah-mudahan ditambah putranya. Putra yang soleh dan soleha. Yang punya istri, mudah-mudahan udah. Ibunya marah nanti. Punya istri bersyukur, ditambah istrinya. Nah, istrinya marah itu. Ya Allah. Ditambah kesehatan istrinya, ditambah rezeki istrinya, lewat bapaknya, karena yang mempunyai kewajiban itu kan ngasih nafkah kan bapak. Jadi bapak, kehormatan seorang laki-laki itu ya ketika mampu memberikan ngasih nafkah untuk istrinya, untuk anak-anaknya, maka suaminya wibawa karena melaksanakan kewajibannya. Nah, kita ini dilahirkan ke dunia nggak bawa apa-apa. Mas, bagus. Dulu lahir bawa apa? Tanya sama Pak Syarifuddin. Ya, ngomong aja nggak bisa. Tapi ada rezekinya. Dari ibu ya belum kerja, minum air susu ibunya. Minumnya pun nggak bisa, didorong tuh mulutnya ke payudaranya ibu, baru kenyot itu. Itu rezeki pertama itu. Makanya anak mesti bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua. Kadu diajari ngomong. Mulai pertama nak, ayo baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, kata ibu. Bapaknya di rumah nggak ada, cari duit, ya, supaya ibunya sehat, anaknya sehat. Jadi ternyata luar biasa, makanya lalu dibacakan surat Ar-Rahman, beringat karunia Allah. La inna fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang begitu banyak rezeki Allah itu, karunia Allah. Nikmat yang mana yang akan kamu dustakan? Mas, bagus, oksigen satu hari kira-kira sanggup bayar? Ya, berapa ribu? Kebutuhan kita yang kita hirup itu gratis, gratis. Makanya kalau beli ya enggak akan sanggup miliaran tiap bulan itu. Ya, mulai lahir. Sekarang mah bagus sudah umur berapa? Masih 27. 27. Iya, masih muda. Ya, tuh dihitung tuh tiap harinya. Hati masih muda, masih ganteng gitu ya. Mau cari lagi? Mau cari lagi enggak? Ya Allah, alhamdulillah. Ternyata perjalanan hidup ini perasaan singkat. Pak Syarifuddin umur berapa? 61, masih muda. Boleh Bu cari lain Bu? Pak Syarifuddin boleh cari lagi enggak? Bu? Enggak boleh. Tapi kalau menurut hawa nafsu, ya, kalau tidak dikendalikan oleh iman, maunya yang banyak Pak Syarifuddin ya, maunya. Tapi kan kita dibatasi oleh Allah, dibatasi dan kemampuan kita terbatas. Saya Januari ini tanggal 16 sudah umur masuk 70 tahun. Ini perasaan kok masih sebentar Pak ya, masih muda kayaknya gitu. Tapi kata Abu Nawas itu, wa umrina qisun fi kulli yaumin wa dzambi
zaidun kaifah timadi. Ya Allah ya Rabb, umurku tiap hari berkurang. Bukan bertambah Pak, kurang dari jatah kita. Kalau jatahnya 80, sekarang saya sudah umur 70 masuk 70 tahun, berarti sudah jatahnya kurang, tinggal 10. Kalau nyampe, kata Rasulullah, umatku umurnya sekitar 60-70. Jadi kalau gitu tinggal beberapa hari atau bulan saya sudah masuk di nok itu. Cuma kita berdoa mohon sama Allah, mudah-mudahan masih diberikan kesempatan untuk taubat, untuk beristighfar. Kata Abu Nawas, sementara wazam biza itu umur berkurang, dosa bertambah. Terus bagaimana mikulnya? Berat. Walaupun tidak masuk surga Firdaus, paling tidak nggak masuk neraka lah gitu. Ya. Paling tidak nggak masuk neraka gitu. Makanya di dalam caranya itu bareng ilahi las tunil firdausi ala wa ala naril jahimi. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla. Aku ya Rob gak pantas masuk surga Firdaus. Biar gak surga Firdaus, paling tidak surga-surga yang kelas bawahnya lah gak apa-apa. Yang penting surga, walaupun surga yang terakhir gak apa-apa. Ngemper gak apa-apa. Ya. Teras gak apa-apa. Di teras-terasnya juga alhamdulillah. Kenapa? Wala aqwa 'alan naril jahimi. Aku gak sanggup ya Rob kalau harus menderita dalam api neraka. Di embernya surga masih lumayan. Alhamdulillah. Makanya Bapak, istaghfiru rabbakum, kata Allah. Minta ampunan kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffaro. Allah Maha Pengampun. Pak, kalau kita mengandalkan amal, yang nerima amal siapa? Allah. Sholat kita gimana? Jangan-jangan nah, diterima atau tidak? Mungkin saya lah, mudah-mudahan. Itu masih mudah-mudahan. Mudah-mudahan sah, diterima. Ya antar dulu. Sebab diterimanya amal itu diantaranya punya ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Jadi amal-amal, semua amal tanpa ilmu mardud, ditolak. Lalu kita bertanya, aku kan sholat tiap hari, ikut-ikutan, apakah aku punya ilmu? Nah, sudah. mungkin sah, ikut sah, tapi diterima? Enggak. Enggak diterima karena enggak punya ilmu. Aku sudah tahu enggak membedakan ini yang wajib, ini yang sunnah, ini yang membatalkan, ini yang tidak. Sudah tahu belum? Jangan-jangan semuanya dianggap wajib semua. Nah, di sini lalu kata Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Cari ilmu wajib hukumnya. Jadi kalau kita belum bisa membedakan mana yang wajib, mana yang fardu, bagaimana cara kita ruku yang benar kata Rasulullah, bagaimana kita sujud yang benar, sementara ikut-ikutan anggota sujud ada berapa, kita mesti tahu ilmunya. Kadang-kadang kaki waktu sujud nggak ikut sujud, padahal anggota sujud ada 7. Ada yang tahu ilmunya, paling tidak ilmu mendengar dari ustaz. Tapi ada yang
tidak tahu. Nah, tidak tahu itu tidak belajar, merengut, ditolak. Nah, di sinilah lalu kita berharap-harap cemas. Mudah-mudahan sah, mudah-mudahan diterima. Paling tidak senang istighfar, paling tidak senang belajar. Kalau ada ceramah, ada pengajian, senang datang. Karena itu yang akan memudahkan kita menuju surga. Barang siapa yang senang belajar, menuju ke majelis taklim, kemajian, berarti dia sudah membuka pintunya surga. Mudah-mudahan amin. Ya Rabbal Alamin. Begini Pak, ini ada pengajian dikit-dikit, walaupun nggak banyak, paling tidak ada satu kata, dua kata yang bisa kita ambil agar kita mendapatkan ampunan Allah, agar kita termotivasi, agar kita jauh dari neraka, agar kita dekat dengan surga. Paling tidak dekat dulu, dekat dengan surga. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam aqidah tauhid, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam akhlakul karimah. Kita minta sama Allah, ya Allah, selamatkan aku dari api neraka. Ya Allah, giring aku ke dalam surga-Mu ya Rabb. Karena kalau kita minta jauh dari neraka, neraka mendoakan kita. Kata neraka, ya Rabb, hamba-Mu tadi minta agar jauh dari api neraka. Aku mohon kepadamu ya Rabb. Kata neraka, jauhkan dari aku, masukkan di dalam surga. Neraka berdoa, minta surga. Juga surga berdoa untuk kita, ya Rabb, masukkan dalam tempatku surgamu ya Rabb. Hamba-Mu yang minta untuk surga, surganya pun berdoa. Makanya kalau kita sholat berdoa, Allahumma ajirna minan nar, jangan khusyuk Pak, ya, Allahumma ajirna minan nar, ikut paling tidak amin gitu, ya, amin. Kalau nggak ikut Allahumma ajirna, angkat tangan. Yang angkat tangan itu malas gimana? Minta jodoh neraka, ngangkat tangan saja malas. Angkat tangan, berarti kita butuh. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan ya Rabb aku di neraka ya Rabb, ampuni dosaku ya Rabb. Kata imam mengatakan nastaghfirullah, amin. Jangan malas baca amin itu. Hanya panjang Pak, amin. Hanya panjang, minnya banyak, kabulkan. Kalau pendek, amin, artinya selamat, aman. Beda artinya. Kalau amin terpercaya, jadi beda, harus ngerti. Jadi yang benar amin. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat, mendapatkan ridha Allah. Putranya Mas Agus, putra putri, semuanya putra. Yang putra putri menjadi putra putri yang saleh dan salehah, dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya. Kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسأل أن تغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وأولادنا وأصحابنا وأقربائنا ومشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا وتلاميذنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن ظلمنا وأحسن إليه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأن ترزقنا وإياهم خير الدنيا والآخرة وأن تحفظنا وإياهم من بلاء الدنيا وأهوال يوم القيامة وأن ترزقنا العلوم النافعة والعمل الصالح وأن تقسمنا وإياهم من جميع المعاصي الظاهرة والباطنة وأن تسهل لنا رزقا حلالا واسعا وأن تكفينا شر الأسرار من الجن والإنس والدواب وغيرها وأن تختمنا وإياهم بحسن الخاتمة وأن تختمنا وإياهم بحسن الخاتمة وأن تختمنا وإياهم بحسن الخاتمة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدل لهم دارنا خير من دارهم وأهلنا خير من أهلهم وزوجنا خير من زوجهم وقهم من فتنة القبر من عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.